Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kebayang nggak sih kalau semakin hari dunia ini semakin canggih gitu ya, teknologinya semakin canggih. Kalau dulu mungkin kita komunikasi itu lewat surat, teleponan gitu ya, kemudian lanjut lagi ke handphone dan juga smartphone. Nah, bisa ngapain aja di smartphone saat ini? Banyak banget pasti jawabannya ya, mulai dari apa? Teleponan, selfie-selfiean, dengerin musik, sampai internetan, dan satu yang pasti yang kita lakukan setiap hari apa? Media sosial. Nah, sebenarnya media sosial ini punya manfaat baik untuk kita berekspresi, tapi kalau akhirnya digunakan dengan tidak baik, ya hasilnya juga tidak baik. Oleh karenanya kita sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial untuk berekspresi. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, ekspresi di media sosial. Nah, kalau kita ngomongin tentang media sosial, ini dampaknya banyak ya ke kehidupan kita, apalagi kalau berbicara tentang anak-anak muda, terutama remaja yang masih labil gitu. Takutnya apa? Takutnya ketika sudah kecanduan dengan media sosial, ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan jiwa atau mental akibat media sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa gangguan jiwa atau kesehatan mental akibat media sosial. Kita lihat yang pertama, tidak percaya diri. Nah, biasanya nih ngaku nih, biasanya orang-orang ini pada stalking gitu ya, atau ngintip-ngintipin gitu kegiatan orang-orang yang dia kagumi seperti itu, dicintai gebetannya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita stalkingin orang, oh ternyata dia punya ini, ternyata dia punya itu. Akhirnya apa? Membuat kita jadi minder, membuat kita jadi tidak percaya diri, dan akhirnya kayak aduh merasa rendah diri, dan itu berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga jiwa orang tersebut. Jadi nggak baik ya kalau kita harus stalking itu nggak baik pokoknya. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Antisosial. Nah, sekarang ini kan sebenarnya kita kalau berbicara manusia, manusia itu kan zon politikun ya, makhluk sosial di mana kita harus ketemu sama orang lain. Tapi yang terjadi saat ini apa? Ketika kita berbicara media sosial, ya mereka ketemunya lewat dunia maya, lewat akun-akun media sosial, hingga akhirnya apa? Dampaknya ketika mereka harus bersosialisasi, ketemu dengan orang, mereka agak kikuk gitu, agak canggung. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang buruk ketika kita harus bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ke fakta yang selanjutnya. Nah, ini kualitas tidur menurun. Ayo, siapa harus jujur nih, siapa yang tidurnya lebih dari jam 12 malam gara-gara main media sosial, entah itu Instagram, Facebook, atau YouTubean? Pasti banyak di antara kita yang tidurnya lebih dari jam 12 malam ya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan apa? Kualitas tidur menurun dan akhirnya berpengaruh pada kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik tapi juga mental seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih. Kecanduan. Nah, ini saya tanya nih, berapa jam kira-kira Anda menghabiskan waktu Anda dalam sehari menggunakan media sosial? Pasti berjam-jam. Nah, ini yang kemudian ketika kita puasa gadget gitu ya, atau puasa gawai, puasa media sosial, sehari aja itu pasti kita ngerasa kayak aduh ada something missing gitu, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Nah, itu tadi 4 hal yang katanya bisa mengganggu kesehatan jiwa akibat media sosial. Kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema besar kita hari ini, ekspresi di media sosial. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa dampak buruk katanya kalau kita terlalu banyak menggunakan media sosial. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya langsung apakah itu beneran seperti itu adanya atau tidak. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andri SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospitals Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Andri, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Apa kabar? Sehat? Makasih. Sehat. Ya, oke, good. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin lebih banyak dilakukan ketika masa pandemi ini karena banyak yang stay at home, terutama remaja-remaja yang akhirnya mereka nggak kemana-mana, nggak sekolah, akhirnya banyak yang menggunakan gawai untuk, ya satu untuk belajar, kedua pasti untuk internetan, salah satunya ya media sosial gitu. Nah, kita akan membahas nih beberapa dampak buruk yang katanya bisa mengganggu kesehatan jiwa atau mental ketika kita terlalu banyak main media sosial. Kita lihat yang pertama ya, Dok ya. Muncul rasa tidak percaya diri. Apakah kemudian ketika orang itu stalking gitu, dan akhirnya mereka melihat, oh dia punya ini, bisa itu, akhirnya membandingkan diri dan akhirnya rendah diri. Itu betul nggak, Dok? Ya, itu memang udah ada beberapa penelitian ya terkait dengan remaja dengan peningkatan ataupun kalau dia terlalu banyak melihat media sosial, kemudian dia membanding-bandingkan gitu ya dirinya dengan yang lain itu
ada beberapa penelitian yang mengatakan meningkatkan risiko depresi pada remaja, demikian. Jadi memang kalau diperhatikan sekarang ini kan orang sudah terbuka ya, dalam artian mereka memampang semuanya itu di media sosial. Namun kita harus tahu bahwa media sosial itu hanya framing gitu ya, hanya yang bisa ya nggak semuanya kan akan diberikan gitu, hanya yang dipilih gitu. Jadi selected lah istilahnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir kalau ternyata ada beberapa orang yang merasa kok dirinya itu sangat tidak nyaman gitu ketika melihat kemajuan orang lain seperti itu gitu. Jadi harusnya sih tetap percaya diri karena kita juga harusnya yakin juga pada diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri dan juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebenarnya intinya. Oke. Tapi sebenarnya kalau tadi kan menarik ada yang dokter sampaikan, sebenarnya itu mereka menyortir foto-foto yang terbaiknya sehingga akhirnya kesannya oke banget nih di media sosial. Berarti sebenarnya dari sisi yang mengunggah pun sebenarnya ada kepalsuan juga ya Dok ya? Berarti ada sesuatu juga ya? Ya, saya sih nggak bilang kepalsuan ya, tapi saya pikir media sosial apalagi seperti Instagram itu kan kita berharap menampilkan sisi terbaik kita gitu Mhm. ya, supaya kita bisa dapat banyak like, supaya kita banyak dapat follower kayak gitu ya. Dan itu menurut saya adalah hal yang wajar di saat sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa apakah perlu media sosial itu tidak lagi ada di gadget kita gitu, di uninstall saja. Sebenarnya tergantung kita juga gitu ya. Kita distraksi aja atau pecahnya konsentrasi kita itu bisa sebabnya banyak hal, bukan cuma masalah media sosial gitu ya. Dan sekarang ini seolah-olah netizen gitu ya atau warganet ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita gitu. Jadi sebenarnya yang penting kemampuan diri kita untuk memilah dan bagaimana cara kita mengelola perasaan kita berkaitan dengan penggunaan media sosial itu. Oke. Oke, Dok. Kita lanjut ke yang kedua, Dok. Ya, Menjadi antisosial. Jadi karena keseringan mungkin, mereka main gadget, gawai, main media sosial, akhirnya ketika mereka apalagi remaja gitu ya, mhm. harus ketemu sama orang lain itu ada agak kikuk gitu, agak canggung. Bener nggak itu, Dok? Ya, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya. Istilah antisosial itu mungkin juga tidak tepat, karena kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa, antisosial itu lebih kepada sosiopat atau psikopat gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan teman-teman itu kebanyakan adalah maksudnya jadi nggak banyak bergaul di Mhm. lingkungan nyata. Nah, memang apalagi di masa pandemi saat ini, kondisi ini menjadi sangat penting nih, yang mana orang tuh merasa dirinya agak terisolasi gitu ya, tidak bisa melakukan interaksi sosial. Namun saya kira kebutuhan interaksi sosial itu memang sangat penting. Jadi walaupun kita rasanya itu bisa berhubungan dengan orang lain lewat video call, lewat Zoom, apapun itu ya, tetap aja kita merasa perlu adanya interaksi karena kita makhluk sosial. Nah, mungkin karena kebutuhan ini sekarang susah difasilitasi ya karena batasan-batasan untuk mencegah penularan pandemi lebih jauh lagi. Tapi saya kira ini sesuatu yang menjadi dasar kebutuhan manusia ya. Kedepannya kita tetap akan butuh interaksi sosial yang nyata yang ketemu dengan orang lain itu. Oke, berarti memang tetap harus bersosial dengan orang-orang nyata dalam kehidupan nyata gitu, tidak lewat media Ya, sosial atau dunia maya ya Dok ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Dok. ya, Kualitas tidur menurun. Nah ini kemudian banyak mungkin dialami oleh dari kita yang akhirnya ya. ketika malam gitu ya, itu Mhm. akhirnya banyak yang main media sosial, stalking-stalking kayak tadi disebutkan. Terus akhirnya lupa waktu karena saking IC-nya hingga akhirnya tengah malam dan akhirnya kualitas tidur menurun. Ini juga bisa berpengaruh ke kesehatan juga ya Dok ya? Betul. Jadi, sebaiknya memang kita tidak memegang, gadget kita itu 1 jam sebelum tidur ya, 1 jam sebelum waktu tidur, karena itu berhubungan sama blue light ya. Blue light yang dipancarkan oleh gadget kita itu akan membuat, melatonin, suatu hormon yang berkaitan dengan tidur itu menjadi berkurang ya, dan akhirnya kita tidak sensitif lagi terhadap rasa ngantuk. Makanya nggak heran banyak orang yang akhirnya terjaga gitu ya sampai larut malam atau bahkan sampai pagi karena sibuk dengan gadgetnya dan ada rasa eh, misalnya kalau misal kita lagi scrolling itu kita rasa penasaran gitu ya dan itu akan meningkatkan adrenalin yang mana akan mencegah kita makin susah tidurnya dengan kondisi seperti itu. Jadi blue light-nya bikin kita nggak bisa tidur karena melatoninnya, kemudian kita juga jadi ada adrenalin meningkat karena kita melihat ada yang seru atau yang
apa namanya, yang membuat kita tuh exciting gitu. Itu yang sebenarnya harus dihindari ketika menjelang tidur. Karena nanti kalau sulit tidur, tidur kita kurang dari 6 jam, maka kualitas kesehatan mental kita akan kurang baik. Kalau tidur kurang dari 5 jam, kualitas fisik kita yang akan memburuk seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ya Dok ya, itu banyak yang kemudian tadi dokter bilang kan blue light-nya itu yang bisa membuat ada ya sesuatu ke mata kita seperti itu. Tapi kan orang harus 1 jam sebelumnya, ini kayaknya agak susah Dok. Masalahnya ketika Ya, mereka mau tidur pun pasti masih pegang handphone, bangun tidur pun pasti yang dicari pertama adalah handphone, bukan pasangannya gitu. Kalau ya, orang udah pasangan ya, atau kemudian kalau anak-anak ini ke orang tuanya gitu. Yang dicari pertama adalah gawainya atau handphonenya. Nah ini apakah kebiasaan seperti ini sebenarnya bisa ya. dikurangi hingga akhirnya dihilangkan sehingga bisa punya pola hidup yang lebih sehat? Misal tadi 1 jam sebelum tidur sudah menyingkirkan itu gawai? Ya. Bisa saja, itu kan soal masalah perilaku. Hmm. Jadi kebiasaan atau habit itu sebenarnya bisa dibentuk gitu ya. Kalau misalnya memang 1 jam sebelum tidur kita diharapkan tidak memegang gawai, lalu kita mesti ngapain? Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya membaca buku, ya buku yang biasa ya, bukan buku di tablet atau di masalah apa di gawai juga gitu. Karena banyak orang baca buku, ya saya baca buku tapi baca bukunya di gadget gitu, di gawai. Jadi masalahnya tuh di bulu laiknya itu sih sebenarnya. Dan kalau ada beberapa orang apalagi sudah mulai menua ya, biasanya tuh ada istilah mata kering ya. Jadi ketika dia terlalu banyak menonton atau melihat gawai itu matanya kering. Makanya disarankan saat 2 jam sekali ketika kita melihat gawai itu kita alihkan pandangan kita ke jarak yang jauh seperti itu. Dan memang masalahnya sekarang ini anak-anak sekolah juga harus dengan online ya, Hmm. dengan sistem saat ini kita mau nggak mau nih jadi lebih sering kali berinteraksi dengan gawai dan layar komputer gitu. Ini yang perlu sebenarnya diseimbangkan supaya tidak menjadi masalah buat kita termasuk tidur kita. Oke. Ini kan anak-anak yang sekolah sudah mulai dari bulan Maret kemarin, study from home itu nggak begitu masalah ya Dok ya, ketika mereka harus Betul. berhadapan langsung dengan gawai atau gadgetnya asal ada aturannya gitu. Mungkin berapa lama sih Dok kemudian mata kita bisa melihat itu blue light-nya? Sebenarnya kalau dari beberapa literasi sih dikatakan memang 1,5 jam sampai 2 jam saja ya, istilahnya kalau misalnya, terus-menerus ya, kemudian setelah itu harus break sekitar 15 menit, kemudian baru lanjut kembali. Nah, cuma kalau misalnya kita nih tanpa sadar kadang-kadang walaupun di dalam, komputer kita atau mungkin di gadget kita itu ada screen time itu ya, itu seringkali kita lupa gitu. Sehari kita bisa lihat aja bisa 6 jam, 5 jam gitu berada di gawai tersebut, nggak nyadar gitu ternyata beberapa menit, cuman setiap menit periksa itu akhirnya membuat kita jadi agak sulit. Nah, kita sekarang Mhm. memang rada rada terhubung Mmm. terlalu kuat ya dengan gadget kita, apalagi kalau kerjanya memang di gadget gitu, itu agak susah sih memang. Jadi saya Oke. pikir memang keseimbangan yang perlu. Balance ya. Oke Dok, yang terakhir Dok, Hmm, kecanduan. Nah ini akhirnya merasa kayak ada sesuatu yang missing gitu, sesuatu yang hilang kalau ya, sehari aja nggak buka media sosial. Kayaknya ada ya, yang ngeganjal gitu dan akhirnya ya. kecanduan. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu gangguan kesehatan mental? Ya, FOMO itu ya istilahnya tuh fear of missing out itu memang salah satu istilah yang baru belakangan ini ketika gadget dan media sosial mulai marak gitu ya. Mmm. Dan sebenarnya kalau misalnya kita sendiri berkata seperti itu kepada diri kita bahwa, aduh kok kayaknya saya kalau nggak megang gadget nih, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah mungkin kita perlu segera melakukan tindakan yaitu mengurangi gitu ya kepentingan gadget gitu ya, mengurangi notifikasi, mungkin kalau misalnya bisa tidak terlalu terdistract dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita notifikasinya dinyalakan aja, salah satu tipsnya kan mengurangi notifikasi tersebut, itu bisa membantu kita lebih baik ya. Jadi kita nggak terlalu terdistract gitu. Karena kalau kita misalnya kecanduan gadget memang sekarang lebih banyak dikaitkan dengan game online ya, Mhm. dengan game online. Tetapi kalau misalnya yang terkait dengan media sosial, sebenarnya juga orang itu merasa ketika dia melihat sesuatu yang menarik, itu dopaminnya itu kan akan lebih aktif dan dia akan minta terus seperti itu. Dan memang seperti itulah tujuan dari orang yang menciptakan gadget atau game ya, supaya orang itu hook gitu ya, nggak bisa Ya. lepas ya dari gadgetnya gitu. Jadi sebenarnya tinggal tergantung kita bagaimana menyeimbangkan
terapi perilaku dalam hal ini buat diri kita sendiri, mengurangi penggunaan gadget adalah sangat penting. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andri sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Bincang Sehati hari ini. Informasinya sangat bermanfaat dan supaya anak-anak kita ini tidak tergantung sama media sosial juga ya. Baik, terima kasih Dokter Andri. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di Sama-sama, thank rumah. you. Ya. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, ekspresi di media sosial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.